Nah, guys, pagi santai nih, weekdays, jadi tipis-tipis untuk rutinitas olahraga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Pak Ton. Ya. Kita sekarang habis goes bareng-bareng lagi nih, goes rutin ya. Ini kita rehat sebentar, tadi minum-minum sama cari tempat duduk yang lebih nyaman. Ini ada di kompleks Ki Bagus Hadikusumo, area UMY ya, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pak Ton, sebetulnya kalau sejak dulu olahraganya apa? Saya sebetulnya sudah suka olahraga, hampir semua olahraga saya suka kecuali sepak bola. Karena banyak keroyokannya. Sampai sekarang saya tidak suka sepak bola. Gitu ya. Dulu SMA, kuliah itu saya tenis. Kemudian SMA, kuliah, tenis. Kemudian beberapa tahun yang lalu saya nggak bisa tenis lagi karena tangan saya ada topusnya karena masalah kesehatan, ada asam urat, sehingga saya berhenti berolahraga selama beberapa tahun sampai saya menemukan olahraga yang cocok untuk saya. Oh gitu, yaitu sepeda. Oh, oke. Ya. Nek saya itu malahan sejak kecil itu kebalikan, olahraganya justru sepak bola. Tapi ya sepak bolanya anak-anak kecil itu. Pakai bola plastik. Yo. Kenapa ini akhirnya memilih sepeda itu, Pak? Ya sebetulnya istri saya itu bilang kalau saya lebih cocoknya berenang. Berenang. Betul. Ya, Tapi kalau berenang saya takut dikira aku Daniel. Kenapa itu? Kenapa? Istri ini kan karena setahu saya ini ya memang paramedis yang memang punya pertimbangannya banyak ya. Jadi tahu betul kondisi fisik Pak Ton sehingga menyarankannya adalah renang itu. Kenapa? Karena berenang itu semuanya gerak ya, dari tangan bergerak, kaki bergerak, kemudian dadanya juga berkembang, mengkerut, berkembang untuk menggerakkan itu, jadi semuanya bergerak, jadi bagus untuk kesehatan. Nah kemudian disarankan juga lari atau jalan kaki, tapi justru lari dan jalan kaki itu kaki saya juga sakit, jadi saya nggak bisa untuk jalan kaki. Nah sudah lama kemudian berhenti olahraga sampai badan saya gemuk, naik beberapa kilo. Nah kemudian itu tadi nemu olahraga yang cocok. Ya. Jadi sudah berapa tahun ini Pak Ton bersepeda tapi memang rutin untuk olahraga itu? Ya ini 2 tahun terakhir ini saya rutin bersepeda untuk berolahraga. Tadinya bersepeda ya cuma untuk bersenang-senang saja, ya. Ada sepeda di rumah sambil ngintung anak saya yang masih bayi mana-mana, tapi tidak untuk olahraga, tapi hanya untuk rekreasi. Nah sekarang ini ada masanya saya berekreasi dengan berolahraga dan ada masanya saya berolahraga dengan bersepeda. Bedanya apa itu? Bersepeda untuk rekreasi dan bersepeda untuk olahraga. Bersepeda untuk olahraga itu saya pakai itu heart rate monitor. Saya pasang heart rate monitor. Ada zona 1, zona 2, zona 3, zona 4 dan zona 5. Nah saya berusaha untuk di zona 3, zona 4 dan zona 5 itu saya nggak berani. Zona 5 itu aerobik. Itu untuk tinggi ya dia. Heart rate-nya tinggi ya, tergantung usianya masing-masing ya, usianya berapa. Nah saya berusaha untuk di zona 3 supaya itu menjadi bagian dari olahraga aerobik. Kecepatannya ya tidak bisa cepat. Kalau saya coba nyusul road bike ya nggak bisa. Oh ya. Kalau mau nyusul road bike itu harus pakai road bike. Nah betul, ya, itu. Betul. Jadi kapan yang roda-roda kecil? Iya, ini kan rodanya kecil ya, memang diameternya nggak sesuai kalau mau nyusul road bike. Kalau secara kesehatan dulu kan sudah rutin olahraga sebetulnya. Tadi kan sejak SMA pun tenis ya, itu olahraga yang memang serius itu. Itu apa pengaruhnya dengan olahraga tenis itu, kemudian sempat berhenti berolahraga, kemudian akhirnya sekarang rutin lagi memang olahraganya adalah sepeda. Setelah berhenti olahraga rutin itu badan saya terus tentu saja jadi membengkak.
bengkak ya. Besar naik Urusannya 5-6 kilo. berat Karena badan ya. Hanya makan tidur. Kemudian Tapi belum sampai apa itu obesity ya. ya mungkin sudah ya. Mungkin sudah. Mungkin sudah. Cuma saya tidak mau mengaku saja. Obesity belum berat sih. Nah, terus kemudian tensi saya itu cukup tinggi. Oh gitu. Bisa sampai 150, bawahnya bisa di atas 100, jadi 110. 150, 110. Ya, 150, 110 itu bagi saya biasa. Jadi saya Biasa. tidak ada masalah apa-apa, tidak gelir, tidak apa-apa. Justru kalau di bawah gitu. itu malah saya Padahal normalnya adalah mestinya di angka 120, 20, 90 90 ya, 80, 90, 120 gitu ya. Sehingga saya harus minum obat 2 kali sehari, obat tensi pagi. Sejak kapan itu? Sudah lama. Minum obat itu sudah Ya, lama? Sudah lama. Ada Sudah lama, 5 tahunan yang lalu? Lebih. Oh lebih malahan? Saya menikah tahun 99 itu baru konangan kalau Oh gitu, karena nikahnya sama dokter. Nah, dan kemudian beberapa tahun, mungkin setelah 2 tahun, 3 tahun setelah menikah, saya disuruh minum obat tensi itu tiap hari. Pak Ton itu rutin mengkonsumsi Ya. obat Dan hipertensi, tapi sehari tidak 2 kali. enggak, dulu belum, Oh. dulu dosisnya kecil dan Kecil. tidak tiap hari. Oh gitu. Kemudian Meningkat, apalagi- naik kelas. naik kelas. Apalagi kemudian tidak berolahraga. Ya. Nah, itu saya juga jadi tensi saya tinggi itu tadinya. Tensinya sebetulnya menurut saya nggak tinggi di waktu mulai minum obat itu hanya 135. 130, ya. Tapi nggak tahu itu Tapi itu pertimbangan sudah dokter. kategori kalau saya baca memang ada stadium-stadium Ya. gitu ya kalau tidak salah ya. Di 130 itu kategorinya sudah hipertensi, Ya, tapi mungkin. stadium yang berapa? Ya, dokter saya itu bisa melihat beyond my body. Sehingga sudah bisa saya disuruh minum obat hipertensi. Jadi akhirnya yang dulu hanya mungkin beberapa hari sekali, kemudian meningkat dosisnya jadi sehari Ya. sekali. Yang terakhir ini Nah, setelah saya berhenti olahraga itu jadi saya harus minumnya pagi dan sore. pagi dan sore Ya. 2 kali. Jadi itu mungkin Sehari. sampai kapan itu Pak? Minum yang dua kali sehari itu? Mungkin beberapa tahun yang lalu ya, mungkin 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu. Sehari 2 kali dan obatnya ya rada larang. Tapi itu memang untuk menjaga. Kalau dengan minum obat itu bisa dijaga berapa tensinya? Kalau saya habis bersepeda di sini sampai rumah saya tensi, pakai tensimeter saya ukur detak jantung saya, bagus, bisa 110, kemudian bawahnya 80. 110 itu kalau habis bersepeda. Habis bersepeda Ya. rutin begini 110, kemudian 90 atau 120, 90 dalam range. Itu setelah naik sepeda ya. Setelah Tapi naik kalau sepeda. misalnya ini kan Pak Ton biasanya sepedanya dua hari sekali. Ya. Kalau hari atau waktu-waktu yang tidak bersepeda artinya rutin nih. Ya. Tapi misalnya kan hari ini oke, kalau besok itu kan tidak misalnya. Itu tensi tetap oke. Tinggi. Tetap di Tensinya 100. enggak, tensinya jadi gini, sepertinya dan sepeda itu seperti minum obat kalau saya bersepeda. Jadi Gitu. ketika saya bersepeda tensinya rendah, kemudian bertahan sampai sore itu saya minum obat. Jadi sehari 1. Oh, Kalau besok oke. saya tidak bersepeda, maka saya tetap minum pagi dan sore. Pagi dan Nah, sore. Jadi tidak-tidaknya saya mengurangi biaya Mengurangi. obat. Bisa ditukar Iya, jadi iya, biaya iya. sepeda. Iya. Oh gitu ya. Iya. Jadi sekarang ini kalau artinya kalau seperti ini bersepeda pagi, Ya. ini tidak minum jatah Tidak minum. obat pagi ya. Ya. Tapi nanti sore malam masih minum. Malam masih minum. Malam masih minum. Karena ya disuruh minum. Iya. Berarti sepedaannya harus pagi sore Nah, itu. kayak minum obat Ini ada yang nggak kuat. Iya. Tapi tadi bagus sekali ya, berarti ini testimoni ya, Iya. testimoni ini. Tapi saya rasa Pak Ton kan keluarga istri dari para medis, jadi dia tahu betul bagaimana siklus tubuh gitu, sehingga memang oke, cocok gitu ya
untuk menurunkan tensi itu dengan bersepeda ini, dan ternyata benar sekali tadi ketika setelah sepedaan jadi stabil di 110 120 gitu. Tapi ada disclaimernya loh, ini pengaruh setiap orang bisa berbeda-beda. Betul. Saya begitu, mungkin Pak Slamet Iya. masih Jadi jauh ini lebih muda dari saya, tidak perlu minum obat. Iya, tapi tadi poinnya memang saya dapat tadi bahwa dengan sepeda itu memang mengurangi jumlah konsumsi obat. Karena kalau yang saya baca, semakin banyak obat yang kita konsumsi dengan rutin terus menerus dalam jangka panjang, ini kan efeknya juga ada efek samping terhadap tubuh ya. Khususnya ginjal. Racun. Ya, karena racun gitu ya. Jadi daripada uangnya mungkin untuk beli obat yang memang mahal itu, mending untuk beli sepeda aja gitu ya. Betul, ditabung buat beli sepeda. Nah, itu jadi saya tahu ini kenapa Pak Ton ini akhirnya ada sepeda Sultan lain ini yang bukan itu. Sultan itu. Jadi ada sepeda itu yang memang kalau dari manfaatnya memang sudah sangat terasa ya. Sangat terasa sepedanya. Artinya gini, sebetulnya kenapa kalau kita pertimbangan beli sepeda atau beli peralatan olahraga itu, kalau saya dulu waktu saya SMA tenis itu saya harus mengumpulkan uang saku saya untuk beli sepatu tenis, mengumpulkan uang saku saya untuk beli raket. Tapi ya karena anak SMA, beli raketnya ya hanya yang semampu saya, beli sepatunya, tenisnya sesuai dengan uang saku saya, budget saya. Akibatnya apa, kadang-kadang saya hanya beli yang ya sudah semampu saya itu, tapi cepat rusak sepatunya, jadi saya harus mengganti tempat atau kaki saya yang rusak. Sepatunya nggak bagus. Demikian juga dengan raket, jadi raket yang mungkin lebih bagus itu harganya mungkin lebih mahal, tetapi untuk mukul nggak terlalu kenceng dan sebagainya. Jadi kemudian seiring dengan perkembangan ya, saya mampu agak beli yang lebih bagus ya, beli raket yang bagus waktu sehingga ketika kita menggunakan peralatan olahraga yang berkualitas itu mendukung untuk pelaksanaan olahraga itu sendiri lebih baik. Kemudian juga mungkin efek-efek ada kemungkinan ada cedera dan lain sebagainya itu bisa lebih kecil lagi gitu ya. Jadi kalau ada ada sarananya ya, investasikan yang bagus untuk olahraga itu kesehatan kita. Betul. Ada orang yang suka sama-sama bersepeda itu sukanya yang sepeda statis. Nah itu Pak Ton tidak pernah nyoba itu. Saya itu dibelikan sepeda statis di rumah karena istri saya ya, waktu saya berhenti berolahraga itu disuruh renang nggak mau, disuruh jalan kaki nggak mau, saya dibelikan sepeda statis. Tapi sepeda statis itu saya sudah genjot capek, kesel kok nggak sampai di mana-mana, itu kan nggak lucu. Jadi saya nggak suka. Ya, akhirnya jadi cantelan. Kok sama ini, saya punya sepeda statis di rumah juga akhirnya jadi cantelan anduk. Iya, tapi Pak Slamet itu kan masih jauh lebih muda dari saya, genjot, harusnya ganti road bike itu Pak Slamet. Gitu ya. Ini sudah waktunya dilungsurke atau dipakai untuk rekreasi nih Pak Slamet. Yang ini untuk rekreasi, perlu lagi yang genjotnya lebih cepat, dapat keringat lebih cepat, betul. Ya doain semoga bisa segera tadi tabungannya. Amin. Nah nanti saya ya ditukoke. Demikian ngobrol santai kita pagi ini, semoga bermanfaat. Wassalam.